Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama Awet TV teman-teman ya. Masih membahas soal Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Karena saya mau mengawal Kang Deddy Mulyadi ini sampai dengan pemimpin yang selanjutnya, yang setuju nanti bisa komentar teman-teman ya. Jadi yang saya sukai dari gaya Kang Deddy Mulyadi ini, boleh orang bilang pencitraan, boleh orang bilang pemimpin YouTuber, silahkan kalian berkomentar dan berstatement seperti apa. Tapi yang jelas, gaya daripada beliau ini, Kang Deddy Mulyadi, saya sangat suka karena beliau ini sangat transparan dalam memimpin dan penuh dengan keterbukaan. Jadi setiap orang, setiap warga masyarakat Jawa Barat bisa benar-benar atau betul-betul mengawal dan mengetahui segala kebijakan-kebijakan, segala aturan-aturan, bahkan soal anggaran-anggaran yang perlu dialokasikan, beliau sangat terbuka dan bisa dinikmati oleh publik manapun, tidak hanya publik Jawa Barat, tapi publik masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, yang saya salutkan seperti itu. Mungkin ada beberapa orang, segelintir orang yang nyinyir terhadap gaya kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi, tapi nothing lah, tidak usah dipikirkan. Terus semangat Kang Deddy Mulyadi untuk memimpin Jawa Barat, bahkan memimpin Indonesia di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang sudah saya bilang sampaikan barusan teman-teman ya, saya sangat suka dengan gaya kepemimpinan dan Kang Deddy Mulyadi yang sangat terbuka dan transparan. Contohnya di video ini teman-teman ya, mari kita simak bareng-bareng. Ya, hari ini karena sudah abadnya abad transparansi, karena dulu kita memulai membedah anggaran Provinsi Jawa Barat kan melalui tayangan-tayangan yang saya sampaikan melalui kanal YouTube saya. Hari ini kita sudah selesai yang namanya pergeseran anggaran. Ini kan Pak ya? Sudah selesai namanya pergeseran anggaran, dan dari pergeseran anggaran itu pasti ada yang dibahagiakan, ada yang dikecewakan. Siap. Gitu loh. Yang dibahagiakan siapa sih? Yang dibahagiakan satu, rakyat Jawa Barat punya harapan infrastruktur jalannya terbangun dengan baik. Betul. Yang kedua, jaringan listrik pedesaan terkoneksi dengan baik. Betul. Yang ketiga, jaringan layanan pendidikan insya Allah terbangun dengan jumlah yang relatif besar. Betul. Kemudian irigasi bakal muncul daerah aliran sungai baru dengan sistem penataan yang baru. Dan hari ini ada gejala yang menarik di Jawa Barat, itu adalah pembongkaran bangunan-bangunan liar atau bangli di daerah aliran sungai disambut dengan gegap gempita warga. Ini paling keren loh itu. Yang melawan dibully sama warga. Baru kali ini pemerintah provinsi dibela habis oleh warga Jawa Barat. Ini kita ngucapin terima kasih buat warga Jawa Barat. Pak, jadi gini, pertama adalah komposisi kita ini sebelum perubahan dan sesudah. Siap. Narasinya kan harus lisan kali ini. Siap. Sebelum perubahan, kita mulai dari infrastruktur jalan nih, pemangkasan anggaran. Hasil pemangkasan anggaran, atau bukan pemangkasan deh, realokasi anggaran. Nah, yang dari belanja rutin pemerintah itu yang direalokasi itu pos mana saja? Baik. Terima kasih Pak Gub. Jadi kalau untuk kebijakan realokasi APBD 2025 yang sudah Pak Gub sampaikan ke kami, itu memang berubah struktur APBD secara luar biasa Pak Gub. Tadi memang ada yang di relokasi yang menjadi pos yang lain, ada yang memang di review untuk kemudian ditinjau di perubahan APBD. Secara umum belanja pegawai dari total 9,1 triliun tetap
belanja pegawai Belanja itu pegawai. terdiri dari gaji pegawai, Gaji, tunjangan kinerja. Betul. Udah nggak bisa dirubah. Nggak bisa Nggak dirubah. bisa kita nurunin pendapatan pegawai, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kecuali di negeri Malaysia atau di negeri Argentina. Pegawainya kalau lagi surplus pendapatannya naik tunjangannya, Siap. kalau lagi turun. Siap. Indonesia kalau sudah naik nggak mau turun. Sudah nyaman di situ. Oke, jadi 9 berapa? 9,1 triliun, Pak. Itu sudah flat. Flat, tetap Oke. tidak ada perubahan sehingga pegawai ASN di seluruh Jawa Barat tidak perlu khawatir terkait dengan gaji dan tunjangan. Aman, Pak. Tidak ada pengurangan, Betul. cuman tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Belum, Pak. Belum. Ya, sampai hari ini tidak ada. Ya ke Siap. depan kalau pendapatannya jeluk naik, jalannya udah pada bagus, nggak ada masalah. Betul. Selama rakyat Jawa Barat ini sudah sejahtera. Betul. Terus yang kedua, Yang kedua adalah belanja barang jasa yang semula 7,5 triliun, sekarang menjadi 7,1 triliun. nurun Turun, Pak Gub, karena 400 miliar. kebijakan dari yang perjalanan dinas, Pak Gub. Oke. Yang dipotong. Jadi komponen barang dan jasa itu apa? Biar rakyat ngerti. Barang jasa itu dari mulai perjalanan dinas, kemudian pembelian Alat tulis kantor, alat tulis kantor, kemudian juga makan dan minum, makan pokoknya untuk urusan internal Penggandaan. kepegawaian. administrasi kepegawaian itu turun sebetulnya secara signifikansinya di perjalanan dinas, Pak. Oke, jadi pemerintah provinsi itu memangkas perjalanan dinas Betul. dan yang lain-lain yang itu untuk urusan internal kepegawaian. Betul. Itu sebesar Semula 700 miliar, sekarang tinggal 300 miliar. Oke. Hampir di atas 50%. gini, jadi dari 7,5 triliun itu di belanja barang dan jasa Betul. itu dipangkas gitu kan Ya. sebanyak 400 miliar Betul. yang itu nanti akan diarahkan untuk pembangunan. Betul. Oke. Yang berikutnya lagi, Yang ketiga adalah belanja hibah, Pak Gub, oke. yang sekarang lagi ramai. Oh, hibah rame. Oke. Hibah yang semula dialokasikan 3,2 triliun, Mhm. ini dialokasikan yang mandatory hibahnya, yang kewajiban hibah harus ada. Oke, yang 3,2 triliun itu Betul. sekarang berubah menjadi 2,9 triliun. Betul. Berarti hilang dana hibahnya Iya. itu sebesar Kurang lebih 300 miliar. 300 miliar. Nah, yang 2,9 triliun itu adalah kewajiban, jangan ngomong mandatori rakyat. Oh iya, mengerti. kewajiban. Yaitu yang menjadi kewajiban pemerintah. Betul. Itu diantaranya hibah kepada Iya. partai politik. Betul. Itu wajib menurut undang-undang. Betul. Terus kemudian hibah untuk pendidikan, Bos pusat. bos Pak Gub. pusat, BPMU, ya kan? Bantuan untuk pendidikan sekolah SMA, SMK, SLB swasta. Termasuk yang swasta. Termasuk yang nanti swasta. kita aturin yang 600 berapa? 600 miliar. 600 miliar. 600 miliar itu Betul. boleh diserahin 600 miliar ke sekolah swasta, Betul. tapi sertifikat atau STTB yang ditahan segera dikembalikan. Ijazahnya harus dikembalikan. Oke, Betul. itu wajib. Wajib. Nah, terus kemudian itu 600 miliar. Terus, Termasuk madrasah aliyah negeri dan swasta pun demikian. jadi jangan ngomong bahwa pemerintah tidak memperhatikan sarana dan prasarana Betul. pendidikan agama. Iya. Karena madrasah aliyah Iya. swasta dan negeri Itu yang dialokasikan. itu menjadi kewajiban provinsi, Ya. itu masuk di dalamnya dalam BPMU yang sebesar 600 miliar itu. 680. Jadi kita pun sudah menjalankan fungsi-fungsi pemerintah provinsi Ya. untuk menopang pendidikan Islam, baik yang di swasta, baik yang di swasta maupun di negeri. Islam. Tetapi yang menjadi kewajiban kita yaitu sekolah menengah atas. Betul. Oke. Siap. Nah, terus Yang ketiga tadi parpol, Pak Gub, Ya. masih 242 oke, itu miliar. pertama saya sebutnya tadi. Instansi vertikal, Pak Gub, Ya, bantuan untuk instansi vertikal, Kita- keamanan, keamanan, ketertiban. ketertiban. Betul. Nanti operasi Lebarannya kemarin, Betul. operasi nanti tahun baru, Betul. berbagai kegiatan-kegiatan pengamanan agar provinsi Jawa Barat itu aman. Betul. Itu masuk di dalamnya. Itu berapa? Dari 179 miliar dikoreksi menjadi 157 miliar. Nah, jadi turun. Turun, Oke. Pak. Instansi bantuan instansi vertikalnya turun. Diturunkan. Ya, oke. Terus yang berikutnya? Organisasi keolahragaan, Pak Gub. Oke, Di itu dalam- berapa? Yang itu nanti ikut PON,
Ya. Koni dan teman-temannya. Koni dan teman-temannya Berapa? totalnya 47 miliar. Oke. Dikoreksi hanya 5 miliar, 6 miliar, jadi tinggal 41 miliar. Ya, terus Kemudian organisasi keagamaan dari mulai Nahdlatul Ulama, Persis sampai dengan LDII itu totalnya 12,3 miliar. jadi kita masih membantu Masih. organisasi keagamaan. Tidak ada Semua perubahan. agama. Semua kita agama. bantu. Organisasinya NU, Muhammadiyah, yang dulu nggak pernah ada tuh Muhammadiyah. Persis, ya kan? Betul. Pokoknya kelompok-kelompok. Kemudian MUI. MUI masuk, Pak. Oke, jumlahnya berapa? 12,3 miliar. 12,3 miliar. Terus Nah, yang kemudian dialokasikan nanti di perubahan dengan tata kelola yang baru, yaitu pesantren dari yayasan serta masjid, Pak. pesantren dan yayasan nanti di perubahan dialokasikan, Ya. tetapi dengan menu yang tertata, Betul. akuntabel, Betul. tidak menimbulkan problem-problem administrasi dan problem hukum. Betul. Oke, itu berapa yang akan dialokasikan nanti di perubahan? Sementara yang kita akan realokasikan sebesar untuk pesantren 135 miliar, untuk masjid kita mengacu kepada murni di 9 miliar. Oke, jadi gini. Nah, pertanyaan kemudian ya, kita kan harus jelasin nih. Ya. Yang kemarin di anggaran murni, yang ribut orang, hari ini bukan ribut orang nggak ribut, orang seneng dengan anggaran kita. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah Untuk pesantren untuk dan pesantren dan masjid. masjid. Ya. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita? Ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar. Masjid, Untuk masjid 9 miliar. pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, belum kita merinci pada orang, kita merinci pada kabupaten. Siap. Sok, sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, Pak Gub, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan memperlihatkannya. Siap. Tinggal nanti di ini. Di Kita kirimin aja, sampein aja ke publik, orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin. Ngapain ditutupin? Terus. Kabupaten Bekasi, Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Sangat cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Iya, basisnya Islam tradisional betul. di Jawa Barat, Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? satu pesantren Dengan atau nilai? yayasan 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai? yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? sekitar 50-60 juga ya. Enggak, lebih. Dengan Sebenarnya- yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Itu yang konsep tata kelola yang baru, Pak. Iya,
Saya sebagai gubernur miris juga, saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget, padahal dia basic pesantren, basic tradisional NU, tapi ada satu kabupaten melambung tinggi. Saya nggak bisa. Terus apa lagi? Yang terjadi di Cirebon juga terjadi di Karawang. Karawang berapa? Karawang cuma 1 juga Pak Bu. Berapa? Dan itu malah di bawah 300 juta. Oh, Karawang dapatnya berapa? Satu pesantren 300 juta. 300 juta terus? Majalengka 13 pesantren 1,3 miliar. Pangandaran 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2 pesantren 500 juta. Pangandaran kecil daerahnya tapi dapatnya lumayan. 3 Pak. 3 terus? 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2 pesantren 500 juta. Kabupaten Subang 8 pesantren 2,3 miliar. Sukabumi 21 pesantren berapa? Totalnya 9,2 miliar. Kabupaten Sumedang 1 juga Pak, 100 juta. 100 juta. Terus? Kabupaten Tasikmalaya 12 pesantren 5 miliar. Kota Bandung 1 pesantren 150 juta. Kota Bandung? Kota Bandung Yang kota besar ini? Kota besar Hanya dapat 1 pesantren? 1 pesantren 150 juta. 150 juta. Oke. Kota Banjar 1 pesantren juga Pak Guru 100 juta. Cimahi pun demikian 1 pesantren 100 juta. Depok 1 pesantren 250 juta. Kota Sukabumi 10 pesantren 4,4 miliar. Wah, itu kota kecil dapatnya 10 4,4 miliar. 4,4. Kota Bandung yang besar Satu dapatnya pesantren. 150 juta. 150 juta. Oke, kita ini pemerintah provinsi ini kan sumber anggarannya itu kan diambil bukan dari Garut saja, APBD-nya kan dari Bodebek dan pendapatan di seluruh provinsi Jawa Ya. Barat. Distribusi ke bawahnya harus ada pertimbangan rasa keadilan, prioritas pembangunan. Siap. Kalau bicara Kabupaten Garut, yang dikeluhin oleh warga Garut adalah jalan. ya. Yang diributin tuh jalan loh di Garut. Tapi alokasi ke Garut terus-terusan, tapi di Garut jalannya hancur. Ya. Nah, bisa nggak ke depan menunya nggak menu politik, menunya adalah pendekatan. Misalnya begini, kan pesantren datanya di Kemenag, Betul. madrasah diniyah kan ada datanya di Kemenag, walaupun itu kewajibannya kabupaten kota Ya. dan Kemenag. Madrasah Sanawiyah ada data di Kemenag. Hari ini kan saya lagi membangun Sanawiyah karena roboh di Garut. Ya. Kan yang lucu tuh, ke Garut bantuannya puluhan miliar, tapi ada Sanawiyah roboh, akhirnya harus gubernur bantu langsung, dan lagi dibangun tahap pertama udah selesai. Nah, masjid kan ada data di Kemenag. Ya. Bisa nggak sih ke depan kita ini membantu itu berdasarkan pesantren mana sih yang kecil, pesantren yang gede, yang sudah asramanya hebat banget, kemudian bayar sekolahnya juga mahal, nggak usah dibantu dong. Pesantren yang kecil, yang kiainya juga tidak terkenal, adanya di kampung, mengelola anak-anak di sekitar sana, kita bantu prioritas. Mudah-mudahan, tapi kan itu nggak usah minta persetujuan DPR, itu kan kewenangan gubernur untuk menentukan. Betul Pak. Itu bisa dikelola seperti halnya bantuan yang ke madrasah. Artinya kalau kita membangun perimbangan anggaran nih, anggaran jalan itu sekian persen, anggaran pendidikan formal SMA yang ditanggung jawab gubernur sekian persen, anggaran infrastruktur air bersih sekian persen, anggaran infrastruktur pelayanan kesehatan sekian persen, anggaran infrastruktur sarana keagamaan sekian persen. Menunya dari data yang ditampilkan yang ada itu lebih berkeadilan. Proporsinya. Kita mau objektif. Siap. Saya bapak nanya ke bapak saya sebagai kepala bapak dan jujur sama saya. Iya. Saya pernah ngusulin nggak yang bersifat pribadi, Sampai dengan hari ini tidak. walaupun digosipin. Pernah nggak saya ngusulin subjektif? Tolong ini bantu ini, pernah nggak saya bapak? Sampai dengan hari ini tidak. Malah beban kan? Nah terus masjid, kan itu pasantren masjid. Sebelum ke masjid Pak Guru, izin Masih ada? totalnya jadi Kota Tasik 5 pesantren 1,8 miliar, jadi total keseluruhan. Kabupaten Tasik berapa? Kabupaten Tasik tadi 12 12, total pesantren 5 miliar. 5 miliar.
Nah pertanyaannya ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing Pak, dengan yayasan yang memang sudah diajukan link diinput di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah, Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang lebih paham. Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD, sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Masjid gimana masjid? Jadi itu pesantren. Sekarang lalu masjid. Sekarang kita ke masjid. Untuk masjid di tahun 2025 di Murni, ini kita coba akan juga sama kelola dengan metode yang proporsional. Di 2025 Murni itu kurang lebih tadi yang disampaikan 9 miliar Pak Gub, 9 miliar 97 juta. Masjid ya. Mesti sebutin kabupatennya dapat. Untuk masjid Kabupaten Bandung Barat ada satu masjid, itu Ajah Parongpong, itu 1 miliar Pak Gub, satu masjid. Ciamis 11 masjid, itu 1,4 miliar. Cianjur satu masjid 300 juta. Kabupaten Garut 33 masjid 4 miliar. Wah, paling banyak lagi masjid pun Garut. Ya terus. Kemudian Majalengka 7 masjid 700 juta. Subang satu masjid 200 juta. Kabupaten Sukabumi pun sama, satu masjid 400 juta. Sumedang 2 masjid 350 juta. Totalnya. Kabupaten Tasik 1 masjid 100 juta. Depok 2 masjid 450 juta. Totalnya 60 masjid. 60 masjid dialokasikan 9 miliar. Berarti tidak semua kebagian kabupaten. Tidak semua. No, gimana kalau masih begini? Saya kan punya kebijakan tuh. Nggak boleh minta ke jalan karena itu bikin malu umat Islam. Ya. Gimana kalau nanti di perubahan ini udah ada data yang minta sumbangan masjid di jalan, kita panggil, kemudian berapa kebutuhannya, nanti kita sharing dengan bupati wali kotanya, kita sumbang mereka. Selesai masalahnya. Jawa Barat citranya tertata dengan baik. Manajemen pembangunannya terarah. Ya. Ya intinya kan ini, dan kemudian gini, sampaikan ke publik. Kan pergeseran anggaran itu sudah dalam bentuk pergub. Ya. Publik bisa ngakses nggak? Bisa Pak Bu. Di mana ngaksesnya sebutin? Di websitenya JDIH Jabar Digital Hukum ya, JDIH Provinsi Jawa Barat.com. Oke, sekali lagi yang ingin mengakses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang sudah dalam bentuk pergub dan sekarang sudah mulai berjalan pembangunannya, sudah persiapan lelang dan persiapan kegiatan lainnya, ngaksesnya di mana? Bisa diakses di website jdih.jabarprof.go.id. Oke, diakses terbuka. Ini adalah manajemen pemerintahan yang kita lakukan dan kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Silahkan lihat, akses, lakukan upaya-upaya untuk mengawasi perjalanan pembangunannya agar kualitas pembangunannya sesuai dengan harapan kita semua. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana seterbuka itu Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin teman-teman ya. Bahkan sekelas anggaran saja beliau transparan dan terbuka. Jadi untuk sang kritis-kritis, sang kritik ya, seorang pengkritik. Jadi sebelum mengkritik itu harus objektif toh. Mana yang bagus dan mana yang jelek. Jangan karena kejelekan yang secuil atau sedikit kalian lalu menghujat, mengkritik seolah-olah kebaikan dan sesuatu yang baik atau bagusnya tidak kalian publik atau tidak kalian lihat. Kalian harus mengakui dong kebaikan dan tidak hanya mengkritik kekurangannya. Jadi seperti itu ya. Saya salut dan siap mengawal Kang Deddy Mulyadi sampai dengan pemimpin masa depan. Untuk kalian
teman-teman yang setuju silakan bisa isi kolom komentar teman-teman ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kejujuran hatinya ya, tidak pernah berubah walaupun banyak orang-orang yang tidak suka kepada dirinya. Memang di Indonesia itu menjadi pemimpin yang baik, menjadi orang yang jujur itu harus benar-benar kuat supaya dia bisa konsisten terus dengan apa yang dia perbuat dan konsisten dengan kebaikannya dan konsisten dengan kejujurannya. Seperti itu teman-teman ya. Mari kita kawal semua Kang Deddy diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk bisa memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.